Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita coba mau kasih beberapa informasi. Ini bisa jadi banyak manfaatnya buat teman-teman yang hadir di ruangan hari ini. Yang belum kenal, perkenalkan nama saya Dery. Saya mewakili dari manajemen Sultan. Hari ini ditugaskan nih buat ngasih beberapa informasi yang mungkin bisa meningkatkan kualitas kesehatannya mungkin, atau ada keperluan untuk merefleksikan ke circle-nya, teman-temannya, keluarganya, saudaranya yang mungkin nanti setelah lihat informasinya, kayak ini ada yang butuh nih sama informasi ini. Nah, tapi yang menarik, teman-teman, apa yang dilihat dengan kasat mata kita ini, sebetulnya nanti banyak sekali diferensiasi atau perbedaannya. Sebetulnya, kalau nanti kita coba bantu demonstrasikan. Jadi memang perbedaan yang signifikan dari air yang ada di depan teman-teman, ini akan terlihat jelas pada saat diperagakan, bukan cuma diceritain. Jadi kita mulai aja ya dari slide pertama. Next, Mas Panji, ini beberapa manfaatnya. Pertama, jadi air ini sudah memenuhi syarat untuk diminum yang baik. Yang kedua, dia sudah punya kandungan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang ketiga, dia bersifat alkali airnya. Terus yang keempat, dia punya ukuran TDS-nya di bawah 50 ppm, dia punya antioksidan, dan ini yang paling penting, dia punya hidrogen aktif di dalam air ini. Apalagi Pak Dery, oksigennya ada, molekul airnya bersifat heksagonal. Terus dia melalui proses yang panjang untuk jadi air ini. Makanya disebutnya air manja, Bapak Ibu. Beda prosesnya sama air-air yang lain. Terakhir, yang penting kita mesti punya produk yang bisa dikonsumsi setiap hari. Bukan ditakar. Kenapa? Karena kan kita mau ngasih solusi ke masyarakat. Benar nggak? Nah, saya perlu bantuan. Mungkin satu orang yang meragakan untuk bantuin saya demo. Udah bisa? Boleh? Oke. Bebas. Mau berdua juga bisa. Ada sarung tangan dua. Oke. Pak Michel sebelah kiri, Pak Denny sebelah kanan. Jadi memang ini mesti diperagain biar kelihatan bedanya apa sama air yang lain. Jadi ada 4 tipe air yang mesti kita tahu. Cuman biasanya kalau kita ngomongin sifat ada 3. Jadi ada air yang bersifat asam, ada air yang bersifat netral, dan ada air yang bersifat alkali atau basa. Apa bedanya asam, netral, dan basa ini? Di dalam tubuh kita itu ada namanya potential of hydrogen atau yang kita sebut sebagai pH. Tubuh kita bisa disebut sehat kalau pH-nya normal. Nah, pH normalnya itu ada yang tahu nggak berapa? Oke, 7,3 sampai 7,4. Itu disebut normal. Berarti sehat nggak? Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kalau kurang disebutnya asam. Justru ketika kondisi tubuh kita dalam kondisi yang asam, dari beberapa penelitian, Bapak Ibu bisa cek di Google, jadi kondisi tubuh yang asam itu bisa menimbulkan potensi berbagai macam penyakit di dalam tubuh kita di kemudian hari. Tapi memang tubuh kita itu lebih cenderung bakal asam di zaman sekarang. Nggak percaya? Cobain. Nggak mandi 3 hari. Pasti bau asam. Kayak gitu. Nah, makanan apapun semuanya juga sekarang yang kita makan itu menimbulkan potensial asam itu bisa diproduksi. Terus banyak juga ya teman-teman sekarang yang kena penyakit asam lambung, asam urat. Ya tadi, karena yang diminum ternyata setiap hari itu rata-rata kebanyakan air yang bersifat asam, bukan netral, lebih parah kayak gitu. Kok bisa Pak Dery? Nanti buktiinnya dengan cara mendemonstrasikan seperti ini teman-teman. Nah, ini ada Pak Michel sama Pak Denny nanti bantu saya untuk memperagakan. Jadi kita akan mulai bedah sifatnya dulu. Tadi saya bilang apa sifatnya? Asam, netral, sama basa. Kita butuh nggak air yang netral? Butuh. Kenapa? Karena tubuh kita membutuhkan pH yang netral. Tapi sekarang kita perlu banget nggak air yang bersifat basah? Kenapa? Sangat perlu. Karena semua makanan yang kita makan itu berpotensi untuk bikin tubuh kita jadi kelebihan asam. Dan faktanya teman-teman, semua air yang ada di depan itu belum tentu bersifat basa atau alkali. Cara bedainnya gimana Pak Dery? Agak susah bedainnya kalau pakai kasat mata. Kenapa? Karena air yang ada di depan Bapak Ibu, walaupun dia sudah memenuhi syarat layak untuk diminum setiap hari, yang baik nih ya, lihat, ada warnanya nggak? Nggak ada ya? Berarti memenuhi syarat nggak? Memenuhi syarat. Oke, yang kedua, ada rasanya nggak? Kira-kira air ini? Nggak ada juga. Berarti memenuhi syarat nggak? Tidak berwarna, tidak berasa. Keruh nggak kira-kira? Berarti tidak keruh. Memenuhi syarat nggak nih? Oke, berarti tidak apa tadi? Tidak berwarna, tidak berasa, tidak keruh. Terus apa lagi? Tidak berbau. Kira-kira kalau dibuka nih, dia bau nggak? Jadi secara kasat mata dulu nih, gitu ya. Air yang ada di depan kita ini sebetulnya sudah layak. Tapi ada beberapa tambahan lagi nih. Dia tidak boleh mengandung mikroorganisme
yang berbahaya dan tidak boleh mengandung logam berat. Sehingga kalau kita minum itu tidak mencederai banyak organ kita. Terus cara buktiinnya gimana Pak Dedi? Nah itu kan nggak bisa kelihatan pakai kasat mata. Mesti kita buktiin menggunakan yang namanya demonstrasi gitu. Berarti sifat air ada tiga. Ada asam, ada netral, ada basa. Cara bedainnya gimana Pak Dery? Lewat yang namanya ini, pH tester indikator atau yang kita sebut sebagai PENO. Cara bedainnya di sini, Bapak Ibu. Kenapa kita bisa bedain ini? Karena kalau ini diteteskan ke air-air ini, dia akan memberikan warna. Boleh dibantu Pak Denny tuangin, Pak Michel nanti ditetes. Yang kecil aja nih Pak. Oke. Kita ukur. Tadi ini di sini ya. Ini di sini, ini di sini, yang ini di sini. Di belakang ada pH chart. Ini warna untuk menentukan angka pH-nya. Kira-kira air yang nomor satu nih, dia masuk ke sifat mana? Asam ya. Air yang ini? Air yang ini? Alkali. Air yang ini? Basa. Lebih basa lagi berarti ya. Oke. Berarti sebetulnya air ini tidak direkomendasikan untuk penderita asam lambung, untuk penderita asam urat. Kenapa? Karena bersifat asam. Air ini baik dikonsumsi semua kalangan. Kenapa? Karena bersifat netral. Air ini direkomendasi untuk orang yang punya kelebihan asam. Air ini efektif untuk orang yang punya gangguan penyakit yang diakibatkan oleh kelebihan asam. Kelihatan bedanya ya? Oke. Tapi sama-sama baik nggak? Sama-sama baik. Oke. Jadi cara mengukur pH tuh ada dua cara. Bisa menggunakan peno, bisa menggunakan angka. Angka ini kan mesti pakai alat. Ini ada harganya memang. Kalau lebih simpel, pakai warna udah cukup. Karena udah signifikan banget kelihatannya. Kekurangan dari pH digital, itu teman-teman harus nungguin dulu. Butuh waktu gitu. Jadi kalau mau mendemonstrasikannya lebih cepat, itu bisa menggunakan peno. Terus selain dia bersifat basa, netral, atau asam, kita juga perlu tahu Bapak Ibu, bahwa air yang bagus itu sebetulnya dia harus mampu membantu membersihkan tubuh kita dari racun. Apa yang membuat air itu bisa membantu tubuh kita bersihin dari racun atau toksin? Itu biasanya dari antioksidan. Makanya kadang kita ilustrasikan ya, kita ilustrasikan itu biasanya pakai ini. Gitu. Kira-kira air semuanya ini bisa mereduksi nggak zat aktif yang ada di sini? Gitu. Caranya gimana? Boleh Pak Denny, Pak Michel dituang dua-duanya. Kenapa kita samain takarannya untuk membandingkan proses air ini dalam mereduksi zat aktif yang ada di iodin ini. Kira-kira sama, ini sudah ditetes berapa kali Pak? 7 ya? Oke, kita tetes 7 kali semua ya. Dari sini udah kelihatan belum bedanya? Udah ya. Berarti dia tidak lebih cepat bisa mereduksinya kan? Kita singkirin dulu. Nah, tinggal yang ini. Coba tambahin lagi 2 tetes. Dikocek lagi pada ini. Jadi teman-teman bisa ikut peragain kok. Ini bukan sulap ya soalnya ya. Kayak gitu. Ini gampang banget. Agak kuning ya? Tambahin setetes lagi. Mau coba lagi? Tambahin lagi setetes lagi. Tenang aja. Dia 14 masih kuat sebenarnya. Gitu. Jadi ini kalau ini kan tadi 7 ya? Coba biar nggak penasaran Pak misal. Berarti ini juga 11. Makin butek ya. Kayak teh manis ya. Maksudnya gimana sih Pak Dery? Bukan si air ini menghilangkan si iodinnya. Jadi ini salah satu ilustrasi bahwa seberapa cepat air ini bisa mereduksi. Nah, cara mengilustrasikannya salah satunya pakai iodin. Jadi kesimpulannya pada akhirnya yang mampu membersihkan racun di dalam tubuh kita lebih cepat dengan takaran yang sama, berarti kan yang ini. Terus bedanya apa lagi Pak Dery? Tadi kan kita bahas tentang sifat antara pH, asam, netral, dan basa. Terus apakah air ini bisa mereduksi? Berarti bisa membantu nggak membersihkan tubuh kita dari racun? Terus tadi juga kan dibahas bahwa ternyata selain itu kita juga mesti tahu bahwa air yang kita minum ini ringan atau berat di dalam tubuh kita. Salah satunya organ ginjal kita. Cara untuk mengukurnya sebetulnya itu kita bisa mengukur pakai dua cara. Yang pertama pakai TDS meter atau yang kedua menggunakan electrolyzer. Nah ini kita coba ya. Oke. Aman ya? 100 Pak Misal? Aman ya? Kita lagi ya? Oke.
Nah, sekarang kita ukur TDS-nya. TDS itu apa? Total Dissolved Solid. Nah, alat ini untuk mengukur total kepadatan zat yang terlarut di dalam air. Jadi, air yang ada di hadapan teman-teman itu emang nggak kelihatan. Dia ini padat apa enggak? Ringan apa berat? Kenapa? Karena masih kelihatan bening semua. Cara ngukurnya pakai apa? Pakai ini namanya. Nah, ini bisa dibeli di online banyak, Bapak Ibu. Berapa? KDS-nya berapa? 4 ya. Hafalin ya. Ini 4. Oke, yang kedua berapa? 134. Berarti lebihnya 130, 130. Yang ketiga berapa? 170. Oke, coba si Sultan. Oke. Jadi gini, maksudnya gimana Pak Dedi? Gini, ini diangkat dulu. Buat penderita ginjal, air ini bagus. Kenapa? Karena ringan. Tapi bermasalah nih buat orang yang punya penyakit asam lambung atau asam urat. Karena dia bersifat asam. Ini masih dalam batas normal. Boleh nggak dikonsumsi setiap hari? Boleh ini. Gitu. Karena sifatnya netral. Tapi pertanyaannya, buat teman-teman yang setiap hari makan makanan yang bersifat asam, air ini cukup nggak untuk menetralkan kelebihan asamnya tadi? Itu dia masalahnya. Gitu. Air ini bagus diminum setiap hari untuk ngilangin dahaga. Tapi untuk bantu menetralisir kelebihan asam, ini mesti banyak minumnya. Nah, gitu. Ini bagus nggak kelihatannya? Untuk saya bilang untuk menetralisir kelebihan asam, bagus. Tapi kalau orang yang punya batu ginjal, kerusakan fungsi ginjal atau gagal ginjal, ini bakal bermasalah. Kenapa? Karena TDS-nya terlalu tinggi. Kalau mau cek sebetulnya ya yang bagus itu antara 10 ppm sampai 100 ppm. Bisa dicek lah di Google ya. Zaman sekarang akses tuh gampang banget Pak. Jadi kita juga nggak bisa ngeklaim sesuatu yang literasinya nggak jelas gitu. Terus kita nggak ngomongin ini dulu ya, bener nggak? Oke, ini lupain dulu deh. Kenapa? Karena nggak bisa jadi solusi. Dan ini ada potensi bisa jadi solusi, bener nggak? Terus tadi kita ukur TDS-nya 160, 170 ya? 170 lebih kan? Ini berat banget. Kenapa? Karena nggak bisa diminum setiap hari. Kalau diminum setiap hari, ini ngeberatin fungsi kinerja ginjal kita. Kita mesti buktiin menggunakan elektrolyzer. Boleh Pak? Nah, ini kalau mau pakai elektrolyzer, pastiin ininya off dulu, dalam keadaan off. Terus dimasukin ke sini. Ya, yang ujung dulu. Baru dimasukin ke listrik, baru dicekrek Pak. Jadi dalam kondisi off, dimasukin dulu ke sini, baru dimasukin ke listrikannya, baru dicetrek. Jangan pernah masukin jarinya teman-teman itu ke dalam air, dalam kondisi lagi nyala gini. Ini sama kayak rasanya jempolnya diginiin atau jarinya atau telunjuknya, terus ditutup pakai pintu. Nah, rasanya gitu. Ini nggak butuh waktu lama. Kalau memang kondisi airnya memang terlalu tinggi dan dia kurang kurang bersih, biasanya 30 detik udah kelihatan. Fungsi dari alat ini itu melepaskan zat padat yang terlarut di dalam air ini jadi kelihatan, yang tadinya nggak kelihatan. Ya, mineral ini namanya. Karena kita setiap hari juga sudah makan makanan yang mengandung mineral juga kan. Kan gini, kelebihan vitamin D juga nggak boleh, kan gitu ya. Kelebihan vitamin C juga kurang bagus. Jadi segala sesuatu yang berlebihan kurang kurang baik. Mesti pas. Udah mulai kelihatan ya. Ya sekitar 30 sampai 60 detik. Udah cukup Pak Misal. Oke, boleh diangkat. Nah, dicabut dulu baru diangkat Pak Dedi. Ini panas loh. Saya tanya, Pak, air ini bagus gak? Pangeran yang bilang tadi. Pangeran. Mau minum nggak Pak? Bukan gua. Maksud saya jadi mudah ya, simple. Jadi sebenarnya yang bikin keruh ini tuh mineral. Ada mikro, ada mineral makro. Nah ini kenapa bening? Karena ini nggak ada mineral. Tadi TDS-nya berapa? 4. Tapi kok ini 37, beningnya sama. Bedanya di mana? Bedanya yang ini nggak ada mineralnya. Yang ini mineralnya cukup. Jadi ini pasti berat buat orang yang punya penyakit ginjal. Kasihan. Jadi kalau mau jahilin orang punya penyakit asam lambung gampang Pak. Kasih aja air ini. Asam lambungnya naik. Gitu.
tadi mau bahas ini kan ya. Jadi air yang bersifat alkali pun itu sebetulnya ada dua macam. Ada yang disebut alkali, ada yang disebut alkalinitas. Bedanya di mana? Kalau alkalinitas itu biasanya dia stabil. Tapi kalau alkali yang direkomendasikan itu biasanya bersifat adaptif. Kenapa kita merekomendasikan air yang bersifat adaptif? Karena ini adaptif semuanya, netral gitu. Lebih cepat yang mana? Jadi ini lebih adaptif. Dia masih agak-agak strong. Nah, di luaran sana, Bapak Ibu, ada beredar kalau mau beli air alkali itu nggak perlu pakai botol. Lebih hemat pakai apa? Pakai yang ditetes-tetes. Ini kita sebutnya trace mineral. Gitu. Sesuatu yang dimasukin ke dalam air dan merubah struktur atau molekul airnya jadi alkali. Nah, pertanyaannya sekarang, ini kan air apa? Air asam. Asam ya Pak, kan udah kita tes ya. Dikocek dulu Pak, bentar. Bentar dulu Pak. Tadi TDS-nya berapa? 4 ppm ya. Udah dikocek belum? Sudah. Berapa? 1.500. 1.500 ya, nggak ada komanya ya. Coba, alkali nggak kira-kira? Alkali ya, coba saya tiup ya. Nggak berubah. Maksudnya, sesuatu yang nggak berubah, berarti ada yang dimasukin. Itu yang pertama. Yang kedua, justru ini tidak direkomendasikan. Bukan tidak boleh, tapi tidak disarankan untuk diminum berlebihan. Kenapa? Karena ditiup aja, ini kayaknya asam lambung saya juga lagi tinggi kan. Dia nggak berubah, kebayang nggak? Jadi settingan pH lambung kita itu dipaksa sama dia itu untuk alkali. Sedangkan kalau pH lambung kita tidak asam, gimana caranya dia mau menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita? Gitu. Ini tidak direkomendasikan. Makanya sudah mah dia tadi berapa TDS-nya? Oke, mungkin itu saya kasih 1, 2 sampai 3 tetes tadi kan. Kayak gitu. Untuk ukuran yang biasanya katanya untuk 600 mili katanya. Gitu. Nah ini mungkin lebih padat. Tapi ya 1000, ini kan 100 mili kan. 600 mili berarti dibagi 6 kan. 1500 bagi 6 berapa? Masih tinggi kan ya angkanya ya. Kayak gitu. Artinya masih tetap tinggi. Dan ini tidak direkomendasikan. Padahal juga kita pakai air yang hampir kosong nih. 4 TDS-nya gitu. Apalagi dicampur pakai ini. Nah banyak di luar juga nggak, maksudnya gini, informasinya itu nggak nyampe banyak. Mereka campurin airnya sembarangan. Dia minum pakai air apa aja, padahal harusnya dia pakai air kosong. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Saat ini tuh memang kita butuh air yang bisa melengkapi semuanya. Dari mulai sifatnya yang basah, mampu menetralkan kelebihan asam dalam tubuh, lalu dia bisa mereduksi dan membantu membersihkan racun di dalam tubuh karena dia punya antioksidan. Tetapi dia juga safe, aman untuk dikonsumsi setiap hari karena nilai TDS-nya di bawah 50 ppm. Dan ini bisa direkomendasikan ke semua kalangan. Gitu Bapak Ibu. Air bersih belum tentu sehat. Tapi air sehat udah pasti bersih Bapak Ibu. Pak Michel, Pak Denny makasih banyak. Silakan.